Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di pagi ini kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersemangat, rajin untuk muwadhabah, mengulang-ulang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-16 surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang artinya, apa belum tiba saatnya bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk segera takut hatinya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap Al-Qur'an yang diturunkan dengan hak. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka. Maka berlalu masa yang cukup panjang, mereka tidak mengubah keadaan hatinya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keraslah hati mereka dan kebanyakan mereka menjadi fasik. Peringatan demi peringatan sudah begitu banyak Allah datangkan, mulai gempa bumi, banjir, sangkrah kobongan, berbagai macam tempat kebanjiran, berbagai wilayah mengalami bencana, longsor, gunung meletus dan sebagainya. Bahkan Jepang pun khawatir dengan meletusnya Semeru besar meletus, bis Semeru nyemplung neng Sarangan. Jadi ketika Semeru meletus itu bis Semeru nyemplung neng Sarangan. Itu bukan kebetulan, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Gunung Semeru, bukan. Karena wongnya kadang bis ngene sik ora iman-iman. Jadi bis Semeru nyemplung jurang itu pas bersarangan dengan meletus Semeru itu bukan karena kekuatan Semeru, tapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita agar kita segera kembali kepada Allah dengan segera. Jadi ingatkan, apa urung titi wancine kanggone wong sing ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, setelah demikian banyak ayat, sedemikian banyak tanda-tanda kuasanya Allah, sekian banyak peringatannya Allah Subhanahu wa taala, berupa gempa, berupa banjir, kebakaran, tanah longsor, gunung meletus, penyakit selama 2 tahun lebih,
untuk segera tunduk hatinya, segera banyak mengingat Allah dan takut hatinya, sehingga dia mengerjakan perintah Allah dengan segera dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya menunda-nunda? Jarane mengko waktu ini begitu cepat. Kita kelewat sak menit wae, nek nganti salah kita memilih waktu, memilih kesempatan, kita bisa fatal. Kita ini kadang-kadang masih merasa muda terus. Padahal ukuran mati bukan muda tapi ajal. Nggak ada orang yang tahu ajalnya kapan. Ukuran mati itu bukan tua, bukan sakit, bukan wis boyoke pindah ngarep, bukan. Tapi ketika ajal tiba itu nggak melihat itu anak muda atau anak kecil atau orang tua, nggak melihat. Ada sebuah kisah, seorang wanita dinikahkan paksa oleh keluarganya, karena keluarga yang laki-laki itu bapaknya soleh, istrinya juga, ibunya juga solehah. Nah, inginnya si wanita itu melihat dulu bagaimana diberitakan kanjeng Nabi itu, supaya kalau melihat, kalau supaya kita akan melihat calon pasangan kaya ngopo sipate. Nah, nek gandeng bapak yang boy ngomong ustaz apik-apik, manut aku penak-penak gitu. Akhirnya mereka pun dinikahkan. Memang si lanang itu wongnya sugih, lomo, ya kan? Wes sugih oke, lomo oke, bagus oke, sehat oke, wajah dhuwur oke, cuma ora gelem sholat. Jebule ora gelem sholatnya mau semua toh. Itu sholat mau semua toh. Nah, nang buri sisan, ngantuk sisan. Ya. Sebule yorong iso maca al. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Sibuk dengan aktivitas yang mengumpulkan dunia. Nah, mereka punya anak 2. Ya urung berubah. Pengasih ngono-ngono wae. Sing wedok nangis-nangis ngandani, ya sik to Dik. Nunggu waktu sik, enggak ngono wae. Nah, terus begitu. Angger dikandani mung mengko sesak sesuk. Iya yo. Nah, sekian waktu berjalan sampai anaknya 3. Ya, sampai anaknya 3. Sik nunda-nunda terus. Nah, terus alasannya macam-macam baik. Alasannya macam-macam baik. Nah, tapi si istri tetap berdoa. Ya Allah, lembian ya wis nampa dengan ikhlas, nyatane wados ngeten jare panjenengan nek wong wadon salehah yen entuke wong lanang sing saleh. Kok bojo kula kok ora saleh-saleh. Ta jenenge ya Muhammad Saleh. Dia terus berdoa, menangis berdoa. Nah, suaminya ini dengan teman-temannya istrinya akrab-akrab semuanya. Nah, di kalangan keluarga orang-orang yang suka bergaul lah begitu. Nah, tiba-tiba temannya suami itu datang dari jauh minta besok supaya dijemput di sebuah hotel, janjian besok ya, tolong kami dijemput, urusan bisnis kita besok kita selesaikan, kita akan buka program di sini di sana, ada mau MOU gitu tuh. Kencan jam 10 awan kan jemput, jam 10 awan kan jemput. Maka sejak pagi sudah dihubungi, tekan ngendi, oke kita sudah di bandara, sudah turun pesawat. Oke nanti jam 10 kita jemput ya, oke jam 8
Nanti sarapan di rumah aja ya, jangan sarapan di hotel, sediakan makanan. Oke, jawabannya sih oke. Namanya itu. Oke, semuanya beres lah, no problem. Nah, jam 8 dihubungi cek nyaut. Jam 09 dibel ora di. Nah, nang endi wong iki? Bale aktif nang ora di. Jam 09 seprapat dibel iki perjalanan lho, iki OTW lagi. Nah, ya ora diangkat. Jam 10 ora diangkat. Tetap menuju hotel. Nah, ditanyakan resepsionis, apakah ada orang nginap ini di sini? Ada, Pak. Ada. Di kamar sekian-sekian, ya parah. Hotelnya kancingan kon jero. Jebonge wonge wis mati karo nyekel HP. Mati karo nyekel HP. Lho, mati so cepet biangan lho. Mau jam 10 dihubungi saya jawab, oke. Ya, jam sekian, oke lah siap, dan sebagainya. Ternyata orang nganti rong jam, cek nyekel HP wis mati. Kata dokter yang menanganinya serangan nyawa, serangan nyawa. Ya, serangan jantungnya terbiasa. Ya, jantung kan mari mati, nyawa kan mari mati. Nah, akhirnya suaminya termenung. Apa akhirnya dia terus kono seperti itu, dia ingatkan. Dia baru sadar, wah, apa ngusir nunda-nunda meneh. Akhirnya dia baru sadar, saat itu dia mulai berbenah, mulai tobat. Bojone seneng. Setelah mulai tobat. Nah, udah tak ngenteni matine koncone sik lagi dadi wong apekan gitu. Awake dhewe apa yang ngono. Arep ningkatkan kebaikan opo dadak nunggu koncone mati. Loh, ya nek koncone tok sing mati, nek awake dhewe sing mati. Ya toh. Namanya kita itu kan ndang cekak-cekak. Wa ajilu bi taubati qoblal maut. Dan segeralah bertobat sebelum matian tiba. Kalau orang bertobat di saat-saat nyawa itu belum sampai di tenggorokan, itu masih diterima oleh Allah. Nah, meskipun kita mungkin sesaat sebelum mati, kita masih bisa bertobat. Kemudian setelah bertobat kita kemudian mati, kan beda. Rezeki nih wong sing ket awal wis taat itu beda karo sing kering itu gampangane. Wong nyambut gawe wis 20 tahun. Kalau nyambut gawe rong dino itu hasil lo ganti. Logikanya kasih rong dino ya. Nah, korupsi ya orang dino mau tidak ungkah itu. Nah, nyambut gawe korupsi ya. Nah, tetap nek tinggal logika, logise wong nyambut gawe nek dari awal terus establish. Itu kan. Dari awal tuh lebih banyak yang dikumpulkan. Kalau hitungan itu adalah pahala bukan gaji, pahalanya lebih banyak. Karena ketaatan dari awal itu sudah banyak sekali pahala. Dengan dari awal sudah mulai sholat dengan baik, duduk di pengajian tiap hari dengan baik. Sampai gelem nang masjid gelem meneng ngantuknya sampai itu. Enggak mangkat. Ya, timbang gak mangkat mending terus ngangkut itu sampai istiqomah. Turu gelem mangkat itu berarti alhamdulillah. Sing melek-melek malah do bal-balan ae. Jagone kalah ngok-ngok tok. Jadi monggo kita jangan nunda. Waktu ini kita nggak pernah tahu. Mungkin kita masih punya bayangan ngene-ngene. Aku isih duwe bayangan arep tuku Tegalan, kulon masjid Darussalam. Nah itu bayangan macam-macam. Nah, bayangan. Iso bayangke panjang so tak bangun ngene, tak tambah ngene, ndure tak kae gedung kanggo nandur mawon. Iso dibayangkan ngono kuwi. Wong bayange kan paling gampang. Ya. Urung karuan ada kecekel tekan semono. Ya. Itu loh.
Makanya kita segera yang realistis. Maka Imam Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Jadid hayatan." Ayo dan diperbarui hidup kita. Nah, perbarui hidup. Ojo panggah ngono wae. Ngaji panggah ngantuk wae. Ora apal-apal wae. Imam Hanafi itu pernah ngandani muridnya namanya Abu Yusuf atau Muhammad bin Yusuf. Yusuf, kamu itu memang bodoh. Kamu itu memang bodoh. Ngerti kandani surat tahu melebu. Jika materi kon gara PR ora di garap. Kon nulis ora gelem nulis. Kamu itu bodoh. Kata Rasulullah kan orang apal kabeh. Nah, tapi Yusuf itu kan sebodoh-bodohnya kamu, kalau kamu mau merubah sikapmu, kamu akan jadi orang pintar. Nah, kowe iki ngaji peluang panggah ngono-ngono gayamu ketoke tengok-tengok dingkluk senden itu kamu rubah. Kata beliau Kapten Yusuf, orang karo Jamaah Darussalam orang. Nah, kalau kamu nggak pernah berubah gayamu panggah ngono-ngono wae, nulis boleh ora disinau. Orang nulis yo ora apal-apal. Nggak pernah berubah. Nah, makanya kamu harus berubah. Kalau kamu mau berubah, kamu tuh sebebel apapun, sebodoh apapun, mereka gelem merubah gaya kamu mau merubah kebiasaan kamu merubah cara berpikir kamu, kau ulangi pelajaran, ulangi piye wong ora ndek catatan. Ya toh. Malah ngekek. Kamu tidak akan bisa. Jadi pelajaran itu kamu tidak ulang-ulang tidak akan bisa. Hanya menyusul hanya mengulang pelajaran. Muadzabah namanya. Murajaah terus diulang-ulang. Ngapal lagi ayat itu orang mungkin bisa ngapal. Orang yang ngapal lagi lagu. Ciluk langsung. Kita rubah hidup kita. Gayanya urip itu dirubah. Ora ngono wae. Ketoknya khusuk jebule kaku tok ya iso. Nah, kita berubah. Kemudian begitu juga amal-amal kamu. Kalau kamu nggak segera memulai amal yang baru dan kamu melaziminya, kamu tidak akan berubah. Biasaannya apa wae iki? Tangi saurunge subuh. Mepet. Dirubah, tangi jam 3. Dirubah setengah 3. Diajeki, ora iso alarme donekke. Ora tangi. Nah, piye grujuki buahnya piye caranya berubah. Maka Muhammad Yusuf itu berubah dari kebiasaan hidupnya, kebiasaannya berpikirnya, kebiasaannya tengok gitu. Biasanya mau wedangan rame dengan keplek dirubah. Ayo diganti piye? Wis tak maca Quran. Saayat coba tok wacane. Ora ndek kitab. Sekarang itu wong pinter iki gampang. Wong kabeh yang duwe HP. HP-ne ya macam-macam. Samsung, iPhone 11. Apa iPhone 17 pisan ya apa-apa gitu. Nah, orang ngopo karek buktok Play Store, arek kulit apa to ning ngono ngetik apa metu kabeh. Nek orang ngono ketik Google tanya ning ngono metu kabeh. Tanya dokter.com, aku pusing semengi, karo mungkuk-mungkuk obate apa metu jawabane ning ngono. Saiki rasa dadang ngene dokter iso kok. Tanya dokter.com. Sakitmu apa? Nek subuh selonjor tok isine. Apa mau kuwi ngono wis nesu lho ya. Ngerti wae. Kuwi apa sebagai asam urat kumat. Engko bate metu dhewe iki. Yo. Sekarang dadi wong pinter jane gampang. Ning arek ora gelem menggunakan perubahan. Ayo disetel sithik. Buka kitab, randa kitab. Saya kitab foto sekarang nang Quran itu. Oh kitab erek-erek sing nggih golek nomere metu ning ngono kok. Mas tak golek malah sing kuwi. Ya kitab apapun ada. Namanya e-book itu loh.
e-book Islami metu kabeh. Cara wudu yang benar ada. Cara menghitung zakat ada, hitung waris ada, ngukur kuburan ono ning ngono kabeh. Aneh kabeh. Kok bodoh? Gayane sing ora berubah. Gayane sing ora berubah. Kita mau ngubah gaya sithik iso. Penampilan aja mung penampilan tok, lambi mendino anyar. Nang atine ora anyar. Hah? Ya kan padha anyar aja mung gelem dikek klambi tok kek ilmu moh. So, aja bantah ustaz kalah. Alasan tok. Gitu loh. Gitu, makanya tadi itu kita berubah. Ini nek ganyane enggak berubah-ubah apa ngono-ngono wae ya wis ora berubah-ubah. Wong nyekel HP itu isine saiki apa-apa eneng kok. Wong saiki mindah duit nang HP iki iso. Ya. Livin mandiri klik pindah ngene Pak Arif. Mak bedunduk metu. Ting ngono. Apa enek ning ngono ki? Ose cara gampange, alah. Masa apa yen ngono iso? Bojoku takon aku, "Masamu kok enak, Mas?" Lah kan gayaku iso aku. Oh saya karek neng buka ngono resep masak apa? Ha metu kok. Aku ya masak ya iso. Mangsane. Iso. Oh arek golek resepe nang nggen Google ono kok. Asing bodoh ora gelem buka ki mau. Malah bukake mung bukake piring tok ae, deleng mangan tok abah iso ngono resepe ono. Soto resepe ono. Sambel resepe ono. Ya ta. Anggone nyambel diluntek geruduk enak anggo ilmu. Ben apa ya mong? Ben asin tak idoni aku. Kadang tak ngono itu. Oh, aku lagi kan kene ya. Ngono enak lho, ulah marah enak ngono piye. Nah, itu loh. Nah ya jenenge bojo ya mau idine bojone ya seneng bae ya piye. Wah, itu. Suwuk. Suwuk arep bojone. Nah, makanya itulah. Ya jane arep pengen apa lah berubah, makanya sebalit sebebel apapun ada itu bisa berubah kalau kita mau ubah gaya. Semalas apapun itu kita bisa kalau kita melubah kehidupan kita. Makanya kan penyakit wong ora maju itu siapa? Siji males. Halo. Nah, males. Orang Arab bilang malis. Jadi males apa males. Kan maca Quran males, kan nulis males, kan apalke males. Roti ra metu suwe nating tulus. Ini udah seperti itu. Kita harus berubah, gaya hidup kita rubah. Ayo, piye carane? Betul. Jadi pertama, malas. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya malas itu penghalang kesuksesan. Wes, otak kita seencer apapun. Kalau kita malas belajar, ora tambah ilmu nih. Yakinlah, malah protol entek ilmu nih. Ya ora. Jenengan sekolah biyen SD kelas 1, kelas 6 ranking 1. SMP 3 tahun ranking 1,5. Ya, kelewat malahan itu. Gitu. SMA ranking 1 meneh. Kuliah suma kemplut. Wah. Nah ya sebara gelem sinau meneh, tetep BODO malahan. Cerdas, ana nglali kabeh. Gitu. Wong ora tau disah kok. Makanya kan pi lading itu ben ora kedul. Biasa bulan baleni, ingat baleni nah ingat meneh, baleni ingat meneh. Itulah. Itu akal kita. Hanya monggo dicepet-cepet. Nek awas ngelingke ora ndang cekak-ceket akhirnya ketutup. Nyesel itu nggone nang mburi. Tidak ada nggone nang ngarep itu. Urung apa-apa wis males berbuat, maka berbuatlah. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum kita. Golongan Yahudi, golongan Nasrani. Mereka diingatkan Allah untuk selalu bertobat, untuk mendekat kepada Allah. Namun mereka tidak mau melaksanakan dengan segera.
Sing segera itu harus dikerjakan. Nabi mengatakan al-ajalatu minas syaiton. Kesusu itu bagian daripada sifatnya syaitan. Illa fi salasati mawadi kejaba telung perkara. Siji. Nek wis rumangsa dosa ki ndang tobat. Aja mengko. Suwe ranyang masjid, ndang cekak-cekak mangkat. Suwe ramang lu pengajian. Ayo bismillah. Istiqomah. Kenapa? Duduk pengajian mbok karo ngantuk ganjarane oka. Pemane karo melek karo nulis. Wah tambah akeh meneh. Iku. Nah, kita harus berusaha dengan maksimal sungguh-sungguh itu. Jadi monggo tuyak. Terus berikutnya. Nah, segera apa? Segera sholat mumpung waktune iji qoblal faul. Nah, segera nyaur utang nek ndek duit. Wong nek ndek duit dandan nyaur utang kok tinggi meneh. Halo. Nah, kata Nabi seperti itu. Wa kana fi hadisin ukhra dan dalam hadis lain dikatakan sing segera kae itu telu padha nang bentuk wujude beda. Siji. Dan ge segera nguburke wong mati yen wis siap dikubur. Ndang dikubur, ndak selak ngamponi. Nek wong mati mok gandeng kaya dosa muka. Tetap nek mati ora pengen daleke nang kono. Ya toh? Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak lagi sudi bersama, ya ora. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Nah, berikutnya dango nyuguh tamu. Nah, tamune wis teko. Senajan to mung nganggo banyu aki, banyu putih. Nih, acak-acaket. Berikutnya dango mantu anakmu yang sebelah bali diboncengke wong. Sedolan karo cah lanang, ndang dikon rabi. Pak ayo ngono, sebelah bali ucek ndang rabi neh kono. Daripada maksiat, buri yang mengung-mengung malah marahin neh. Nah, inilah. Kenapa semua itu? Semua itu yang 1 2 3 4 5 6 dihitung dadi 6 mau itu. Itu kabeh supaya kita tuh segera dapat keuntungan. Dang salat ben ora kliwat mongsone, lewat wektune ya serawa, ora sempurna salate. Wong mati dan nanti kubur, itu ora ndang tekan swargane nek wong apik. Nek elek ora ndang ilang aibe. Itu. Tamu yang ngono ora datang disuguh tamune semaput. Kalau selak mulai kehilangan ganjaran dan sebagainya. Ini hal yang kita harus segerakan. Tobat terutama tobat telat sak detik wis iso disian mati. Mati itu ora ana sing dikandani. Meskipun ya ana wong sing dimpeni. Saya itu cerita, dari pas loro dimpeni apa-apa teko kabeh. Sing mati iki teko. Aja-aja mbokku ya teko jare ngene. Yang mbok teko jare arep melu. Lalu kabeh. Melu inilah segera kita, jangan menunda. Nah, kalau menunda kan jadi apa? Jadi bahasa Inggris itu dablek. Dablek itu kosat kulubum, hatinya atos. Nah, hati atos itu beda karo watu. Watu itu tutuki seiso pecah. Seiso mili banyu. Seiso nyumber. Antine menungso ditutuk sok malah nesu. Halo? Bener apa ora? Wong kandhane suwe-suwe wis mulai males kok. Ane kandhang wis jam, kita sambung pada waktu yang lain.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.